Kabut turun perlahan, tebal dan dingin, seperti tangan tak terlihat yang merayap di kulitmu. Jalanan desa yang tak diterang kini lenyap dalam sekejap. Rumah-rumah yang kamu kenal hilang tanpa jejak. Dari hutan, suara bisikan lembut tapi memaksa memanggil namamu. Dina, datanglah. Setiap langkahmu terasa berat, tanah seakan menahanmu dan bayangan-bayangan hitam mengikuti dari sudut pandangmu. Kamu menoleh. Seorang perempuan berkebaya putih melayang di antara pohon, wajahnya tak terlihat, hanya tangan yang menunjuk ke kegelapan. Di Palasari, kabut bukan sekedar kabut, ia memilih, ia menunggu, dan ia menelan siapapun yang lengah. Jika kamu tersesat di dalamnya, mungkin kamu tak akan pernah kembali. Dina menjejakkan kaki di Palasari saat sore menjelang. Angin dingin berhembus dari arah hutan pinus yang mengelilingi desa. Dari kejauhan, rumah-rumah kayu tampak rapi, meski catnya sudah mulai mengelupas dimakan waktu. Suara anak-anak bermain di jalan setapak terdengar riang, seolah menentang sunyinya udara pegunungan. Namun di balik keindahan desa, Dina menangkap keheningan yang aneh. Ada jarak di antara penduduk. Pandangan mereka seperti menimbang-nimbang apakah ia layak berada di sana. Seorang pria tua mendekat, tubuhnya bungkuk, rambut memutih acak-acakan dan matanya tajam. Jangan tinggal di sini saat kabut turun, banyak yang tak kembali. Ucapnya pelan, tetapi setiap kata seperti menggaung di telinga Dina. Dina menertawakan peringatan itu. Sebagai jurnalis kota, ia terbiasa dengan cerita rakyat dan urban legend. Ia membuka kamera dan mulai memotret rumah-rumah tua, menulis catatan, mencatat setiap detail. Namun saat ia melangkah ke sawah, aroma tanah basah yang khas desa segera terserap inderanya. Ada sesuatu yang salah, bau itu terlalu tajam, terlalu pekat, bercampur dengan daun pinus yang basah oleh embun. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, cahaya jingga menyebar, menciptakan bayangan panjang di jalan desa. Angin berhembus lebih dingin. Dari kejauhan, kabut tipis mulai muncul, perlahan merayap dari hutan dan menyelimuti sawah. Suara gerisik daun terdengar lebih jelas, menimbulkan sensasi seperti langkah kaki di belakangnya. Dina menoleh, tetapi jalan di belakangnya hilang. Kabut itu menelan segalanya, bahkan suara langkahnya sendiri. Bisakah kau mendengar mereka? Penduduk desa tampak menarik diri, menutup pintu rumah mereka, tetapi tetap menatap Dina dengan mata waspada. Salah satu anak kecil menatapnya sambil berbisik, "Kabut, kabut tidak salah pilih, tapi ia menunggu yang lengah." Dina berdegak, menyadari bahwa legenda yang ia remehkan mungkin lebih nyata daripada yang ia bayangkan. Kabut mulai turun perlahan, menelan jalanan desa dan sawah yang baru saja tampak jelas. Dina melangkah hati-hati. Senter di tangannya menembus kabut tipis yang bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Rumah-rumah yang baru ia lihat kini tampak samar, beberapa seolah menghilang, digantikan bayangan gelap hutan. Setiap langkah terdengar berat, kaki seakan tersedot oleh tanah basah. Dari kejauhan, muncul sosok seorang pria tua. Tubuhnya nyaris lenyap di balik kabut, hanya matanya yang menatap Dina penuh intensitas. Jangan ikut kabutnya. Suaranya terdengar seperti gemerisik daun, tetapi Dina bisa merasakan getaran di tubuhnya, membuat bulu kuduk berdiri. Rasa penasaran mendorongnya terus maju.
Ia melihat lebih dekat bayangan pohon yang bergerak sendiri. Ranting-ranting seperti meraih tangannya. Semakin jauh Dina masuk, kabut semakin padat. Suara-suara mulai muncul di antara kabut. Tawa anak-anak yang samar, langkah kaki yang mengikuti ritme langkahnya, dan bisikan lembut yang menirukan suara orang yang ia kenal, bahkan sahabatnya di kota. Dina mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap di antara bisikan. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia menyadari bahwa kabut ini bukan sekedar uap air. Ada kehendak di baliknya. Ada makhluk yang menunggu kesalahan sekecil apapun. Tanah di bawah kaki mulai terasa seperti bergerak sendiri, menyeretnya perlahan. Dina menoleh ke belakang dan melihat jalan yang ia lalui hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Bayangan sosok perempuan berkebaya putih muncul sebentar di kejauhan. Tubuhnya samar, wajah tak terlihat, hanya tangan yang menunjuk ke hutan. Dina merasakan dingin menusuk hingga ke tulang belakang, tetapi nalurinya mendorongnya untuk tetap melangkah meski ketakutan mulai menyesakkan dada. Semakin malam, Dina tersesat total. Jalan yang ia kenal lenyap. Sawah yang tadi hijau kini tampak gelap dan membentang tanpa ujung. Suara-suara asing semakin intens. Tawa anak-anak yang berubah menjadi tangisan halus. Langkah kaki di jalan kosong. Bisikan yang memanggil namanya. Ia mencoba mengingat jalan pulang, tetapi setiap sudut hutan tampak sama. Seperti labirin tanpa akhir. Ia melihat rumah-rumah tua berdiri di tempat yang tak dikenalnya. Lampu temaram di jendela berkelip, tetapi setiap kali ia mendekat, rumah itu menghilang, digantikan hutan. Rasa panik merayapi tubuhnya. Ia mulai mendengar suara yang meniru ibunya. Menjerit memanggilnya. Dina, jangan pergi. Ketika ia berlari, sosok perempuan berkebaya putih muncul kembali. Kali ini lebih dekat, melayang tanpa menyentuh tanah. Wajahnya tetap tak terlihat, tetapi aura dingin mematikan keluar dari tubuhnya. Dina jatuh tersungkur. Tangannya tersangkut di tanah basah. Kabut membelit pergelangan kakinya. Bayangan hitam muncul dari balik pohon, menatapnya dengan mata yang kosong dan dalam. Ia mencoba merangkak, menjerit, tetapi setiap suara yang keluar seolah tersedot kabut. Waktu terasa berhenti. Dina mulai menyadari kenyataan mengerikan. Desa ini bukan hanya labirin fisik, tetapi juga perangkap untuk jiwa yang lengah. Ia tidak hanya tersesat di desa, ia tersesat di dimensi kabut itu sendiri. Dina menoleh, tapi jalan di belakangnya hilang. Kabut itu menelan segalanya, bahkan suara langkahnya sendiri. Bisakah kau mendengar mereka? Kabut memanggilmu dengan nama yang hanya kau kenal. Jangan menoleh. Dina menemukan sebuah rumah tua, tampak kosong, dan memutuskan untuk masuk, berharap kabut akan hilang saat fajar. Namun rumah itu hidup sendiri. Pintu menutup dengan sendirinya. Jendela menampakkan bayangan yang bergerak di luar, dan bisikan semakin jelas. Suara yang meniru sahabat, suara orang tua, suara anak kecil.
Ia mencoba menulis catatan dengan pena, tapi tinta tidak mengalir. Jam di dinding berhenti di pukul 3.17. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas, meski rumah itu tampak kosong. Dina menatap cermin di dinding dan melihat bayangan kabut menyelimuti tubuhnya, seolah sebagian dirinya sudah terserap ke dunia lain. Kabut mulai masuk ke dalam rumah, menjalar di lantai, dinding, dan langit-langit. Suara bisikan memintanya menyerah. "Tinggallah, kamu sudah menjadi milik kami." Dina tahu jika ia keluar, ia mungkin tidak akan kembali. Namun tetap tinggal berarti menyerahkan dirinya kepada kabut selamanya. Panik mendorongnya mencoba menutup pintu, menahan udara dingin yang masuk. Tapi rumah itu bukan sekedar bangunan, itu gerbang ke dunia kabut Palasari. Fajar muncul, kabut perlahan menipis dan desa tampak normal lagi. Rumah-rumah, sawah, dan jalan kembali ke tempat semula. Dina berjalan keluar, tubuhnya pucat, mata linglung, dan jantung berdetak kencang. Penduduk desa menatapnya dengan campuran iba dan ketakutan, menyadari sebagian dari dirinya telah hilang bersama kabut. Ia menoleh ke hutan, tempat kabut perlahan lenyap. Bayangan perempuan berkebaya putih muncul sekilas di antara pepohonan, mengangkat tangan seolah melambai kepadanya. Dina menelan ludah, merasakan dingin yang menembus jiwa, dan menyadari desa itu tidak pernah benar-benar membiarkan orang pergi. Malam berikutnya, ketika kabut tipis menyelimuti jendela kamarnya, Dina mendengar suara lembut tapi memaksa. "Palasari memanggilmu, kabut menunggumu." Dina tahu apapun yang terjadi, bagian dari dirinya telah terserap ke kabut Palasari. Mereka yang tersesat di desa itu tidak pernah sepenuhnya kembali. Dan kabut itu sabar menunggu, selalu memanggil mereka yang lengah. Dina menatap desa yang kini tampak biasa, tapi kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Suara bisikan terdengar dari pepohonan. "Kamu tidak bisa pergi, Palasari memanggilmu." Tubuhnya membeku. Ia sadar setiap kali kabut datang, bagian dari dirinya akan hilang lagi. Desa itu menunggu, sabar, dan tak pernah salah memilih korbannya. Rasa takut bukan musuh, tapi penanda bahaya. Mengabaikan intuisi dan naluri bisa menjerumuskan seseorang ke situasi yang tak terduga. Dengarkan perasaanmu, berhati-hatilah, dan jangan anggap enteng hal-hal yang terasa ganjil. Kadang itu adalah batas antara keselamatan dan kehancuran.